Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu serta para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas pembahasan penting dalam masalah akidah dan juga fikih ibadah, di mana yang kita bahas yang pertama kita akan ulas dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, yaitu tentang pembahasan Allah itu maha tinggi. Lalu yang kedua nantinya yang kita bahas yaitu mengenai fikih dalam mazhab Syafi'i dari kitab At-Tadhib karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, di mana masih pembahasan Thahara yang kita bahas. Baik, silahkan lihat di lembaran buletin. Untuk pembahasan kita kali ini tentang Allah itu maha tinggi. Kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani ya, dalam kitab matannya. Baru nanti kita masuk juga kalimat yang baru dari beliau tentang Allah yang maha tinggi. Moga dibaca. Allah itu maha tinggi. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-wahidus samad laisa lahu sahibah wala walad jalla anil mathil fala syabiha lahu wala adilas sami'ul basirul alimul khabirul mani'ur rafi'. Allah itu maha esa. Allah itu as-samad, yang bergantung setiap makhluk padanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang mencegah dan maha tinggi. Baik, kita lihat sampai pada kalimat Al-Mani Ar-Rafi. Nanti kita tambahkan pembahasan tersebut. Baca lagi di bawahnya. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu dekat pada hambanya dengan ilmunya. Baik. Ya, ini kalimat baru. Namun ada tersisa sedikit kalimat yang disebutkan di atas. Al-Mani Ar-Rafi. Allah itu Al-Mani, maha mencegah, atau Allah itu mencegah, dan Allah itu pengertian lainnya maha kuat. Ar-Rafi yaitu Allah itu maha tinggi. Kita lihat dulu penjelasannya di bawah. Allah itu Al-Mani dan Al-Rafi'. Allah itu Al-Mani'. Mani' itu artinya mencegah atau kuat. Berarti tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Ar-Rafi' itu artinya tinggi, mulia kedudukannya. Adapun dalil khusus untuk penetapan nama Al-Mani' dan Ar-Rafi' kami belum mengetahuinya, wallahu a'lam. Namun Al-Mani' mendekati nama Allah Al-Aziz, yaitu yang maha kuat, yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Sedangkan Ar-Rafi' mendekati nama Allah Al-Ulu yang dibahas berikut ini. Diralat mendekati nama Allah Al-Ali atau sifat ulu. Nama Allahnya Al-Ali, ulu itu sifatnya.
Nah, jadi intinya di sini nama ini dari 99 misalnya yang kita sering ketemu dari para ulama itu bahas, dan kesimpulannya kemarin tidak dibatasi nama dan sifat Allah. Intinya untuk masukkan nama dan nama-nama Allah itu mesti pakai dalil. Nah, wallahu alam, saya dari buka-buka dari penjelasan para ulama tentang masalah ini, nama Al-Mani yang jelas tidak masuk dari Asmaul Husna. Kadang bergandengan dengan nama yang lain atau untuk menafsirkan nama yang lainnya. Contoh misalnya ketika membahas nama Al-Aziz, Maha Perkasa, baru di situ disifati dengan Al-Mani, yang mencegah, yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ar-Rafi tidak masuk dalam Asmaul Husna, yang tepat nanti Ar-Rafi, ro-nya yang panjang. Namun nanti lebih dekat di sini dengan nama Allah, yaitu Al-Ali, Maha Tinggi, yang nanti kita bahas setelah ini. Baik, kita lihat kalimat yang baru dari Imam Al-Muzani. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Ingat, Imam Al-Muzani ini backgroundnya mazhab Syafi'i. Dan sekali lagi sudah dijelaskan berulang kali, lebih dekat pendapat-pendapat Imam Al-Muzani pada pendapat Imam Syafi'i. Berarti kita dapat katakan sama. Ya, kalau Imam Muzani katakan untuk masalah akidah seperti ini, berarti gurunya juga seperti itu. Ya. Tadi dikatakan Allah Maha Tinggi, Alin. Ya, Allah itu Maha Tinggi. Ala arsyihi, di atas arsnya. Ini arsy, makhluk Allah, Allah di atas itu semuanya. Wa wadanin, namun Allah itu dekat. Bi ilmihi, namun dekat dengan ilmunya pada hambanya. Bukan dekat dengan zatnya, namun dekat dengan ilmunya. Dari kalimat ini saja sudah dijelaskan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti ada poin-poin penting di bawahnya yang saya ringkaskan dari penjelasan para ulama. Namun intinya pembahasan ini jadi standar. Bagaimanakah seseorang itu dikatakan punya keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pembahasan ini kata Ibnu Taimiyah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh ada ijtihad di sini. Ya, tidak boleh ada ijtihad. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang menyelisih pendapat ini. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh ada ijtihad. Kalau ada ijtihad berarti masih bisa kita katakan, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini masih bisa dimaklumi. Intinya kayak gitu. Oh ini masih bisa dimaklumi. Kayak fikih lah gitu. Berarti di sini tidak ada ruang untuk ijtihad. Mudah-mudahan kesempatan berikut saya nukil perkataan Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Taimiyah nyatakan tidak ada ruang ijtihad dalam masalah ini. Berarti cuma salah benar saja. Kalau nggak punya keyakinan kayak gini, salah berarti. Kalau kita katakan masih ada ruang ijtihad, berarti sama seperti halnya fikih. Oh sholatnya dia tahiyat akhir, kakinya nggak keluar. 2 rakaat misalnya, sholat subuh. Ya. Duduknya apa? Berarti kaki tidak keluar tadi? Iftirash. Oh yang ini kakinya keluar, tawarruk. Nah itu masih bisa dikompromikan itu. Oh saya masih hargai ini. Oh dia pilih pendapat Imam Ahmad. Oh yang ini mazhab Syafi'i itu lain ini. Itu artinya masih ada ruang ijtihad. Masih bisa maklumi di situ. Atau mungkin kita dapati masalah kontemporer misalnya. Ustadz A berbeda dengan Ustadz B. Oh ada ijtihad masing-masing dari sisi memandang masalah sampai kesimpulan dalil. Namun kalau kita katakan tidak ada ruang ijtihad, berarti apa? Tidak boleh ada yang berpendapat selain pendapat itu. Berarti cuma pendapat ini saja. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi? Tidak ada yang boleh menyelisih pendapat ini. Berarti yang menyelisih pendapat ini pendapat yang salah berarti. Dua hal itu saja. Tidak ada ruang ijtihad. Yang kedua tidak boleh menyelisih pendapat ini. Nah seperti yang saya singgung ya, bahwasannya antum bisa tahu mana
Ya, seseorang itu berpemahaman yang benar sehingga pantas diambil ilmunya, ambil dari orang yang punya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pegang prinsip ini. Jadi tahu mana guru yang benar, coba tanya aja dia. Ya, antum bingung nih, datang ke kampung, wah ini saya mau ngaji, ini mau gimana ini? Gurunya saya belum tahu background agamanya. Tes dia saja tentang hal ini coba. Ustaz, Allah itu ada di mana? Kalau dia jawabannya tidak kayak gini berarti, kalau dia jawab Allah itu di mana-mana, oh sudah berarti. Itu nanti akidah Asy'ariyah atau itu akidah Jahmiyah. Nanti akan kita sebut nanti di sini. Namun kalau dia langsung jawab tegas Allah di atas sana, sudah antum ambil ilmu dengan yakin pada dirinya. Karena ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Dan ini tidak menyelisihi pendapat ulama mazhab yang lainnya, kecuali yang belakangan yang sudah terpengaruh dengan paham Jahmiyah, paham Asy'ariyah, paham Mu'tazilah. Ya, seperti yang ustaz-ustaz yang antum ketemu di YouTube lah itu. Gampangannya kayak gitu. Kalau ditanya Allah ada di mana? Wah, jangan kita katakan Allah di atas arsy-Nya itu. Masa Allah bergantung pada makhluk? Ya itu kan menurut dia kan nggak paham. Pemahamannya sudah terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah, pemahaman Jahmiyah. Nah, coba kita lihat penjelasan ini dan dalilnya dulu. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Kalimat Imam Al-Muzani membicarakan tentang sifat Allah. Al-Ali ta'ala. Sifat Allah yaitu Al-Ulu. Sifat Allah Al-Ulu, maha tinggi. Bisa juga disebut Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Dalil-dalil yang Nah, jadi kalau sifatnya namanya Al-Ulu, sedangkan namanya apa? Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Ya. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Nah, sekarang Al-Muta'al atau Al-Muta'ali. Ya, kita lihat dalil-dalilnya sekarang. Dalil-dalil yang membicarakan nama Allah Al-Ali ada di 8 tempat. Di antaranya ayat wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Apa di sini surat apa ini? Al-Baqarah ayat kursi. Dalam ayat kursi yang kita baca ditutup situ wa huwal aliyyul azim. Ali maha tinggi, azim maha besar. Berarti kalau baca ayat ini ketika bertemu dengan Al-Ali, langsung keyakinan kita, oh saya bertemu dengan Al-Ali, saya yakin Allah di atas sana. Kalau dikatakan maha tinggi berarti maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Gak boleh dibilang Allah di dalam arsy, gak boleh. Fatal. Harus katakan apa? Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau ada arsy di situ, arsy makhluk. Berarti lebih tinggi daripada arsy-Nya. Dan arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Dan Allah di atas itu. Dan juga gak boleh buat kalimatnya Allah di langit atau di dalam langit, gak boleh. Allah di atas langit. Di atas ini jangan di pengertiannya di dalam. Berarti di dalam makhluk. Kalau dalam makhluk bukan lagi Al-Ali, harus lebih tinggi lagi. Karena kita sudah pelajari Asmaul Husna, nama Allah itu terbaik. Kalau dikatakan husna berarti sudah paling makna yang paling tinggi. Kalau sudah tinggi masih ada makhluk yang masih di atas itu, berarti belum, di atas lagi. Allah harus di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau dikatakan tinggi itu, nah ini tinggi ini. Di bawah kita Indonesia ini di bagian bawah, kalau di globe itu, ya itu di bawah Indonesia itu apa? Ya Australia, di bawahnya lagi muter 180 derajat. Amerika lah, taruhlah ngaur aja ya. Taruhlah kayak gitu. Kan nanti ada yang bilang gitu, kan itu di bawah Indonesia itu. Jawab lagi gampang, Allah di atas itu semuanya. Ya, kalau dia itu bilang ini di atasnya itu masih Indonesia, masih di atas lagi. Ya, karena nanti ada yang bilang kan bumi ini kan berputar kayak gitu. Iya, pokoknya Allah di atas seluruh makhluknya. Pengertiannya sudah gampang itu. Ya.
Kalau dia bilang di bagian ini masih ada atasnya lagi, iya di atas itu lagi semuanya. Sehingga nggak bisa main-main logika di sini. Pengertiannya sudah jelas. Ya, pengertiannya sudah jelas seperti itu. Orang sudah tahu, oh ini maha tinggi di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Berarti di bagian bumi manapun tak Allah itu di atas sana. Ya. Tak Allah di atas sana. Oh, terus kalau bumi mutar nih gimana? Berarti yang di bawah nanti nganggap gimana? Pokoknya Allah di atas seluruh makhluknya. Selesai. Ya, kalau dia masih nganggap nanti jadi di bawah, jadi di atas, sudah Allah di atas seluruhnya. Selesai. Lalu dalil yang berikutnya lagi. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah lihat Al-Hajj ayat 62 juga ditutup dengan wa huwal aliyul kabir. Berarti nama Allah Al-Ali. Terus di bawahnya lagi Al-Mu'min. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa iyusrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah di sini katakan juga fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Hukum itu milik Allah, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Berarti ini 3 dalil yang menyebutkan nama Allah Al-Ali. Terus di bawahnya lagi. Contoh dengan nama Allah Al-Ala. Al-A'la. Al-A'la. Itu tanda koma di atasnya diubah. Al-A'la. Terus seperti dalam firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya situ Rabbikal A'la. Al-A'la sudah jadi Asmaul Husna, maha tinggi. Maka kalau baca surat Al-A'la ini ketika sampai pada ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Al-A'la, maka sudah yakin Allah di atas sana. Kalau orang baca ini, baca lewat ayat ini kok masih ngakui Allah di mana-mana, aneh ini. Ya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya berdasarkan ayat ini. Lagi di bawahnya Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya yang maha tinggi. Nah, sudah diartikan Rabb yang maha tinggi. Berarti Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sekarang pakai nama Al-A'la. Nama yang berikutnya Al-Muta'ali. Nama Allah Al-Muta'ali terdapat dalam ayat Alimul ghaibi wasyahadal kabirul muta'ali, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Nah, Al-Kabir Al-Muta'ali, yaitu yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi ada 3 dengan 3 nama di sini, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Nah, sekarang apa arti Allah maha tinggi? Arti Allah maha tinggi, Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu maha tinggi di atas segala sesuatu. Berarti di atas segala sesuatu. Ada bumi di situ, di atas itu. Ada langit, di atas itu lagi. Ya, ada arsy, di atas arsy lagi. Terus As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud Al-Ulu adalah maha tinggi secara mutlak dari berbagai macam sisi, yaitu mencakup 1. Allah itu maha tinggi secara zat, yaitu Allah berada di atas seluruh makhluknya. 2. Allah itu maha tinggi dari kemuliaan dan sifatnya, yaitu tidak ada yang semisal dengan Allah. 3. Allah itu maha tinggi dari sisi Al-Qahhar, yaitu tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Semua bergerak dengan izin Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Nah, 3 hal berarti. Ulu zat, ulu sifat atau qadar, dan uluhul qahar. Yaitu Allah maha tinggi dilihat dari sisi zatnya. Artinya Allah di atas seluruh makhluknya.
Yang kedua, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Yang ketiga, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Allah yang maha tinggi, punya 3 kandungan makna ini. Dari sisi zatnya Allah itu maha tinggi, dari sisi ya sifatnya, sifat Allah itu mulia, sempurna, tidak ada yang semisal dengan Allah. Dari sisi Al-Qahr, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, dan juga tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada 1000 dalil pendukung. Ada 1000 dalil pendukung. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, qala ba'du akabir ashab Syafi'i fil Qur'an alfu dalil au azyad tadullu ala anna Allah ta'ala alin alal khalqi wa annahu fawqa ibadi wa qala ghairu fihi 300 dalil tadullu ala dhalik. Sebagian ulama besar Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan Allah itu berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Sebagian mereka lagi mengatakan ada 300 dalil yang menunjukkan hal ini. Ya, lihat dinuklir Syekh Islam Taimiyah, beliau katakan ulama-ulama Syafi'iyah. Berarti kalau ada ulama Syafi'iyah zaman ini ngaku Syafi'i kok menyelisih pendapat ini, ya berarti sudah aneh di sini. Karena katakan ada 1000 dalil yang mendukung Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kalau kita katakan Allah maha tinggi, mau kita ganti misalnya kalimatnya Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah itu rendah, sudah nggak mulia lagi berarti. Ya, Allah itu maha rendah misalnya, kalau ada yang bilang kayak gini, harus konsekuensinya kayak gitu kan? Berarti sudah tidak menunjukkan sifat mulia lagi. Sifat mulia harus tinggi. Ada raja saja yang datang, ada pemimpin saja yang datang, ada tokoh saja yang datang, kita nggak mau dia duduk di bawah. Harus di tempat yang lebih tinggi, iya kan? Harus tempat yang lebih tinggi. Apalagi Sang Khalik yang menciptakan kita semuanya, mau letakkan di bumi nggak bisa. Harus di atas seluruh makhluknya. Kita nggak katakan itu dalam ars, tidak katakan dalam langit, tidak. Pokoknya tidak bergantung pada makhluk. Apakah ini kalau kita tetapkan Allah maha tinggi berarti kita tetapkan arah? Iya, karena arahnya Allah tetapkan. Kalau ada yang katakan Allah tidak butuh arah, iya Allah tidak butuh arah. Namun Allah katakan Allah maha tinggi. Maka tetapkan itu saja sudah selesai. Jadi pada kita protes, wah kita berarti tetapkan arah, berarti nanti Allah itu butuh pada arah. Kenapa kalau Allah tetapkan sendiri kok? Kecuali Allah tidak tetapkan, baru kita tetapkan, ya keliru. Ini kan Allah tetapkan sendiri. Terus berarti di sini jadi ya dalil ada jumlahnya 1000, ada yang katakan 300. Ya, berarti jumlahnya intinya banyak. Dalil yang menyatakan Allah maha tinggi. Nanti ada pembagian-pembagian dalilnya saya sebutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Terus yang namanya ijma'. Yang namanya ijma' atau kata sepakat ulama seperti yang kami nukilkan sudah menjadi dalil kuat bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Siapa yang menyelisihi akidah ini, dialah yang keliru. Karena disebutkan dalam hadis, inna ummati la tajmati'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Baik. Sekarang lihat ijma atau kata sepakat ulama lagi. Ada ijma, kata sepakat ulama. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku diceritakan dari Sa'id bin Amir ad-Dubai bahwa ia berbicara mengenai Jahmiyah. Nah, mengenai Jahmiyah. Jahmiyah itu aliran penolak nama dan sifat Allah. Beliau berkata, Al-Jahmiyah faqala hum syarru qawlan minal yahudi wan nasara. Qad ijtama'al yahudu wan nasara wa ahlul adyan ma'al muslimin ala anna Allah azza wa jalla 'alal arsy wa qaluhum laisa 'ala syai'. Jahmiyah lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani. Telah diketahui bahwa Yahudi dan Nasrani serta agama lainnya
bersama kaum muslimin bersepakat bahwa Allah Azza wa Jalla menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan Jahmiyah mereka katakan bahwa Allah tidak di atas sesuatu pun. Nah, jadi mau dikatakan Allah di mana, mereka nggak akan jawab. Karena mereka menolak nama dan sifat Allah. Maka diantara aliran yang menolak nama dan sifat Allah dan tidak menetapkan Allah Maha Tinggi yaitu aliran Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dikatakan oleh tadi siapa? Oleh Sa'id bin Amir Ad-Dubai, itu lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Karena semua agama tetapkan Allah di atas sana. Ya, ditetapkan Allah itu di atas sana. Bukan Allah itu di mana-mana. Dikatakan di sini semua di sini Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin juga semua sepakat Allah itu di atas sana, di atas arsy-Nya. Sedangkan Jahmiyah mereka katakan bahwa Allah tidak ada di atas sesuatu. Tidak meyakini ketetapan tadi Allah itu Maha Tinggi. Hati-hati ya, kalau ada yang punya pemahaman seperti itu perlu dihindari dan lebih diwaspadai. Wallahu a'lam. Nanti masih ada dalil-dalil tentang pembagian dalil-dalil yang Maha Tinggi tadi dan bagaimana ilmu Allah yang begitu dekat pada hambanya.